Pemirsa, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad buka suara soal gaji dan tunjangan fantastis para anggota DPR yang membuat geger masyarakat. Ia menjelaskan tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah hanya diberikan sampai Oktober 2025. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi isu mengenai gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI yang menuai sorotan tajam. Pasalnya, di tengah pemerintah yang gencar melakukan efisiensi, anggota DPR RI justru mendapatkan berbagai tunjangan yang fantastis. Selain gaji pokok, salah satunya tunjangan rumah 50 juta rupiah. Terkait hal ini, Dasko mengatakan para anggota DPR RI hanya menerima tunjangan perumahan tersebut pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Nah, jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun. Jadi nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025 itu yang 50 juta sudah nggak ada lagi gitu ya. Mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail sehingga mungkin menimbulkan polemik di masyarakat luas. Sebelumnya gaji dan sejumlah tunjangan fantastis yang didapatkan para anggota DPR RI membuat geger masyarakat. Anggota DPR RI mendapatkan gaji pokok sebesar 4,2 juta rupiah. Di luar gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan. Tunjangan melekat diantaranya tunjangan untuk istri atau suami sebesar Rp420.000. Tunjangan anak Rp168.000. Uang sidang per paket sebesar Rp2 juta. Tunjangan jabatan Rp9,7 juta. Tunjangan beras Rp30.090 per orang. Tunjangan PPH mencapai Rp2.699.813. Selain itu, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan lain yang meliputi tunjangan kehormatan sebesar Rp5.580.000, tunjangan komunikasi sebesar Rp15.554.000, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp3.750.000. Anggota DPR juga mendapatkan bantuan listrik dan telepon sebesar Rp7,7 juta dan juga mendapatkan anggaran untuk asisten anggota mencapai Rp2.250.000. Di samping itu, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan, meski hanya berlangsung hingga Oktober 2025. Dengan demikian, total pendapatan per bulan anggota DPR RI pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025 mencapai Rp104.051.903. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun atau apartemen hingga 31 Desember 2025. Dengan kata lain, pembelian rumah baru kini bebas PPN 100%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun atau apartemen hingga 31 Desember 2025. Perpanjangan bebas PPN 100% tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2025. Aturan tersebut berlaku sejak 25 Agustus 2025. Langkah ini sebagai bagian dari akselerasi stimulus daya beli masyarakat pada sektor perumahan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pembebasan PPN 100% pembelian rumah dan apartemen ini untuk mendukung keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan daya beli masyarakat di sektor perumahan. Dalam pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah menanggung 100% PPN untuk pembelian rumah tapak atau apartemen siap huni dengan harga jual hingga 2 miliar rupiah.
Skema ini berlaku bagi hunian dengan harga jual paling tinggi 5 miliar rupiah. Kementerian Keuangan menjelaskan, insentif ini tidak berlaku jika pembelian dilakukan untuk lebih dari 1 unit, serta PPN ditanggung pemerintah harus dimanfaatkan untuk setiap 1 orang pribadi atas perolehan 1 rumah tapak atau 1 satuan rumah susun. Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026. Kenaikan akan berjalan bertahap sesuai dengan kemampuan masyarakat. Iuran BPJS Kesehatan akan naik bertahap pada tahun 2026. Kenaikannya akan berjalan bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Kenaikan perlu agar program jaminan kesehatan nasional bisa terus jalan. Meski naik, namun pemerintah tetap menanggung sebagian iuran BPJS bagi warga tidak mampu atau yang terdaftar dalam kelas 3. Sustainabilitas dari jaminan kesehatan nasional akan sangat tergantung kepada berapa manfaat atau benefit yang memang diberikan untuk kepesertaan. Kalau manfaatnya makin banyak berarti biayanya memang makin besar, dan oleh karena itu kalau supaya rakyat bisa mendapatkan jaminan kesehatan, maka anggaran untuk yang ditanggung pemerintah harus makin tinggi. Kan itu saja. Tapi termasuk tadi yang Bapak sampaikan, untuk mandiri pun juga mereka harus menjadi tinggi. Nah, saat ini iuran BPJS Kesehatan terbagi ke 3 kelas. Kelas pertama, iuran BPJS sejumlah Rp150.000 per bulan. Sementara kelas 2 sebesar Rp100.000 per bulan. Untuk kelas 3, iuran BPJS sebesar Rp42.000 per bulan. Pemerintah membayar subsidi sebesar Rp7.000, sementara peserta membayar Rp35.000 setiap bulannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa saji lugas, Tegas dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada Gaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum mengenal kini menjadi